Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Hayatun Nufus dari program studi ilmu hadis. Di sini akan menjelaskan mengenai hadis tentang kepemilikan bersama untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu ma'anil hadis. Bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup, baik dari manusia, tumbuhan, atau bahkan hewan. Di bumi, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, mulai dari tumbuhan-tumbuhan, hewan, atau bahkan sumber daya alam lainnya seperti air, tanah, batu bara, atau yang lainnya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hadis, memaparkan sedikit mengenai hadis tentang kepemilikan bersama atau biasa kita lebih kenal dengan perserikatan kaum muslimin dengan 3 komponen, yaitu air, rumput atau pepohonan, dan api. Hadis tentang kepemilikan bersama itu diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis terkemuka, yaitu diantaranya hadis di kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3016, juga hadis riwayat Ahmad bin Hambal nomor 2024, dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2463, juga di kitab Mu'jam Tabarani Kabir dengan nomor hadis yaitu 13.402. Di sini saya akan memfokuskan kajian mengenai hadis kepemilikan bersama ini dalam riwayat Ahmad bin Hambal. Beralih ke iktibar sanad. Nah, iktibar sanad sendiri yaitu upaya untuk menggabungkan dan juga membandingkan antara jalur hadis yang satu dengan jalur hadis sanad yang lain. Nah, untuk memudahkan kita melihat jalur-jalur sanad itu, maka dibutuhkannya skema sanad dari hadis tersebut. Dan ini merupakan skema sanad dari hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Kita ke perawi yang pertama, yaitu Habban bin Zaid. Beliau itu lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hibban. Nah, beliau lahir pada tahun 270 Hijriah dan wafat pada 354 Hijriah. Beliau itu merupakan tabi'in kalangan pertengahan. Adapun guru-gurunya yaitu Abu Ya'la, Ahmad ibnu Hasan, dan masih banyak lagi guru-guru yang lain. Dan muridnya yaitu Al-Hakim, Abu Al-Hasan, Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah An-Nasaiburi. Ibnu Hajar menilai bahwa Ibnu Hibban ini merupakan perawi yang sikoh, dan Az-Zahabi menilai bahwa Ibnu Hibban itu merupakan perawi yang hafiz. Yang kedua adalah Haris bin Utsman. Beliau adalah tabi'in kalangan biasa. Yahya bin Ma'in dan Al-Ajli berpendapat bahwa Haris bin Utsman ini merupakan perawi yang sikoh. Sedangkan Abu Hatim menilai bahwa Haris bin Utsman ini hasanul hadis. Sedangkan Ahmad bin Hambal menilai bahwa Haris bin Utsman ini sikoh. Yang ketiga yaitu Saur bin Zaid al-Daili. Beliau wafat pada tahun 135 Hijriah. Beliau itu merupakan tabi'in yang tidak berjumpa dengan sahabat. Guru-guru beliau itu ada Salim Abi Al-Ghais,
Al-Hasan Al-Basri, Maula Abdullah bin Mu'ti, dan masih banyak lagi. Sedangkan muridnya yaitu ada Malik bin Anas, Ismail bin Abi Fudail, Walid, Muhammad bin Ismail, dan masih banyak lagi. Adapun komentar ulama mengenai Thawr bin Zaid ini, Ahmad bin Hambal dan Abu Hatim berpendapat bahwa Thawr bin Zaid ini merupakan perawi yang shahihul hadis. Ibnu Hajar dan Az-Zahabi menilai bahwa Thawr bin Zaid ini merupakan perawi yang thiqah. Yang keempat yaitu Waki bin Al-Jarrah, lahir pada tahun 129 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Guru-guru beliau itu ada Hisham ibnu Urwah, Al-A'mashi, Ibnu Aun, Khalid bin Dinar, Imam Malik, Sufyan Al-Thawri. Sedangkan muridnya ada Imam Syafi'i, Sufyan Al-Thawri juga, Abdullah ibnu Mubarak, Ibnu Ma'in, dan Ahmad bin Hambal. Mengenai komentar para ulama, Muhammad ibnu Sa'id berpendapat bahwa Waki ini merupakan orang yang hujjah. Sedangkan Az-Zahabi menilai bahwa Waki ini merupakan imam dan hafiz. Kita ke perawi yang terakhir atau biasa disebut dengan mukharrij, yaitu Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada 241 Hijriah. Guru-guru beliau yaitu ada Sufyan bin Uyainah, Ismail bin Ulyah, Jarir bin Abdul Hamid, Yahya bin Sa'id. Dan muridnya yaitu ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Waki juga. Sedangkan komentar ulama, Abu Hatim menilai bahwa Ahmad bin Hambal ini merupakan imam dan hujjah. An-Nasai berpendapat bahwa Ahmad bin Hambal itu thiqah ma'mun. Dan yang terakhir Ibnu Hajar berpendapat bahwa Ahmad bin Hambal ini thiqah hafiz. Jika dianalisiskan, kualitas dari sanad riwayat Ahmad bin Hambal ini bisa dibilang sahih, karena jika dilihat dari biografi dan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, ulama-ulama berpendapat bahwa semua perawinya itu dinilai thiqah, hujjah, dan juga hafiz. Jadi hadis riwayat Ahmad bin Hambal ini adalah hadis yang sahih. Tetapi hadis riwayat Abu Dawud itu dinilai hasan, karena ada satu rawi yang dinilai saduk, yaitu perawi yang thiqah, tetapi ada yang lebih thiqah darinya. Begitu. Terus juga hadis riwayat Abu Dawud, di situ juga ada perawi yang dinilai majhul atau yang tidak dikenal oleh orang. Jadi hadis tentang kepemilikan bersama dari riwayat Ahmad bin Hambal dan di kitab Mu'jam Tabarani Kabir itu merupakan hadis yang sahih. Sedangkan hadis riwayat Abu Dawud itu merupakan hadis hasan menurut saya. Terus dan hadis riwayat Ibnu Majah itu merupakan hadis yang dhaif. Lalu bagaimana dengan sajz dan ilat dari hadis ini? Untuk sajznya yang sudah saya jelaskan tadi, hadis ini mempunyai jalur riwayat dari beberapa perawi atau mukharrij. Nah, di sini itu walaupun ada hadis yang dhaif, dinilai dhaif dan hasan, itu masih ada hadis sahih. Jadi untuk kehujahan dari hadis dhaif riwayat Ibnu Majah itu bisa dibantu oleh kesahihan hadis dari riwayat Ahmad bin Hambal dan juga riwayat Abu Dawud yang hasan. Jadi masih bisa dijadikan hujah begitu. Sedangkan untuk ilat
Ilat dalam hadis ini itu ada ilat istinbatan, yang artinya kenapa bisa disebut dengan ilat istinbatan? Itu karena berserikatnya manusia itu terhadap posisi air, rumput dan juga api yang merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas ataupun masyarakat. Untuk memahami hadis ini, saya memberikan konsep memahami hadis menurut Al-Ghazali, yaitu ada 4. Yang pertama, pengujian hadis dengan Al-Quran, atau lebih tepatnya, apakah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Jika dilihat dari beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama itu ada surat As-Sajdah ayat 27. Yang kedua ada surat Al-Hijr ayat 19 dan ayat 20. Di situ hadis ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Untuk poin yang kedua yaitu pengujian hadis dengan hadis yang lain. Dalam hadis Muslim nomor 1552, di situ dijelaskan bahwa tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu oleh manusia maupun hewan sebagai sedekah baginya, dan apa yang diambil dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi melainkan setelah sedekah baginya. Yang kedua ada hadis riwayat dari Ibu Hurairah, yaitu telah mengabarkan kepada kami Waki berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Zinad dan Al-Araji dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menahan kelebihan air untuk mencegah tumbuhnya rerumputan. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai fakta historis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya tidak serta-merta bersabda mengenai ketiga komponen ini untuk bersekutu padanya, begitu, karena ketiga komponen itu merupakan komponen yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Jadi jika kepemilikan ini hanya dimiliki oleh individu saja, maka akan sangat kacau balau. Untuk poin yang keempat yaitu pengujian secara ilmiah. Nah, jika kita lihat di terjemahnya, hadis ini bukan merupakan hadis ghaib yang tidak bisa kita pecahkan maksud dari maknanya melalui akal. Tapi ini merupakan hadis mudah yang semua orang bisa tahu makna dari hadis ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan secara ilmiah itu tidak bertentangan. Dan ini itu merupakan tiga komponen ini itu merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita selaku makhluk hidup di muka bumi ini. Baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan, semuanya mendapatkan hak yang sama atas tiga komponen itu. Bukan hanya individu saja. Kesimpulannya, hadis ini itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda, mulai dari hasan, sahih, dan juga dhaif. Jadi, jika kita ingin menjadikan hadis ini sebagai hujah, kita masih bisa untuk mengamalkannya. Karena hadis ini walaupun ada hadis yang dhaif, hadis ini juga ditunjang oleh hadis sahih. Jadi masih bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Di jalur periwayat lain, hadis ini itu mempunyai sats karena ada perawi yang dinilai saduk dan juga majhul. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan, tidak menutup kemungkinan bahwa hadis ini tuh masih bisa dijadikan hujah. Sedangkan untuk ilatnya, ilat dalam hadis ini itu sifatnya itu sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas. Maksudnya, ketiga komponen ini itu
bersifat umum jika tidak ada masyarakat yang berselisih dalam mencarinya, maka manusia berserikat terhadapnya. Dan ketiga, komponen itu tidak bisa dimonopoli dan ditimbun oleh individu, dan tidak seorang pun boleh mencegahnya, karena setiap orang memiliki hak yang sama atas tiga komponen itu. Tetapi ketiga komponen itu hanya boleh dikuasai oleh lembaga pemerintah dan dimanfaatkan secara seoptimal mungkin, karena pemerintah memiliki kewenangan yang khusus untuk mengolahnya untuk kepentingan kita bersama. Maksudnya yaitu ketika ketiga komponen itu tidak bisa atau tidak mampu kita manfaatkan secara langsung oleh pribadi, maka negara atau pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengolahnya agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, walaupun nantinya itu akan dimintai bayaran sesuai dengan bagaimana orang-orang tersebut itu mengolahnya, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada saran atau kritik mengenai makalah maupun penjelasan dari saya pribadi, mangga saya membuka diskusi untuk meluruskan ini semua, begitu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.